Halo warga belajar PKBM Endless Bulungan. Selamat datang di tahun ajaran baru di tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya Aryo Miftahul Hikmah yang akan menjadi tutor pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA paket B, yang mana ini setara dengan SMP atau MTS. Pada video kali ini kita akan membahas materi pada modul 1, yakni tentang pengukuran. Oke, siapkan dirimu, jangan lupa buku dan pulpenmu. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya kita bahas dulu terkait tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuannya yang pertama, mengidentifikasi besaran-besaran yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menentukan beberapa besaran pokok dan turunannya. Selanjutnya menentukan satuan-satuan untuk setiap besaran. Kemudian menunjukkan satuan yang tidak baku, menunjukkan satuan baku yang biasa digunakan secara internasional, lalu membedakan satuan baku dan satuan tidak baku, kemudian menggunakan satuan tidak baku yang biasa digunakan di lingkungan sekitar, menggunakan satuan internasional yang tepat dalam melakukan pengukuran, dan mengkonversi satuan panjang, berat atau massa dan beberapa besaran lainnya secara sederhana, dan yang terakhir menggunakan berbagai alat ukur secara benar dan aman. Kita mulai dengan pengantar pengukuran. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pengukuran itu? Lalu apa hubungannya dengan besaran? Dan apa yang dimaksud dengan satuan? Lantas bagaimana peran pengukuran dalam kehidupan sehari-hari? Pengukuran merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dalam melakukan pengukuran selalu melibatkan besaran dan satuan. Pada dasarnya, pengukuran merupakan kegiatan yang diperlukan dalam membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya secara akurat dan universal. Lalu, apa yang dimaksud dengan akurat? Akurat dalam arti sesuai dengan ukuran yang sebenarnya menurut acuan standar internasional. Kemudian, universal karena dapat digunakan di segala tempat dan wilayah. Tanpa konsep pengukuran yang memadai dan sesuai kebutuhan, manusia tidak akan mampu melakukan usaha seperti berdagang, bertani, berkebun, bertukang, dan banyak pekerjaan lainnya secara optimal, karena pekerjaan-pekerjaan tersebut selalu melibatkan konsep pengukuran. Adapun pada gambar 1 bisa kita lihat berbagai alat ukur yang ada di sekitar kita. Selanjutnya terkait pengertian pengukuran. Coba perhatikan kegiatan manusia sehari-hari di sekitar kita. Kita sering melihat kegiatan manusia yang sedang melakukan pengukuran. Misalnya saja ketika melihat jam atau arloji, atau ketika ingin mengetahui jarak dari tempat yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan tersebut berhubungan dengan pengukuran. Dengan kata lain, pengukuran merupakan kegiatan sehari-hari yang perlu dilakukan agar kita lebih mudah dalam menempuh kehidupan. Bayangkan seandainya kita tidak bisa melakukan pengukuran, seperti melihat waktu, mengukur jarak, dan menimbang berat, maka kita akan selalu terlambat dalam menempati janji atau ke tempat kerja. Bahkan kesulitan dalam memasak sesuai dengan resep karena tidak bisa menentukan jumlah bahan yang tepat dalam meramu masakan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah melakukan pengukuran, misalnya mengukur tinggi badan dengan mistar. Pedagang beras mengukur berat beras yang dijual dengan menggunakan timbangan atau neraca, juga mengukur waktu agar kita tidak terlambat ke tempat kerja atau ke sekolah atau pas belajar seperti ini. Pengukuran begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita perlu mengetahui cara mengukur dan alat ukur yang sesuai. Kita masuk ke materi unit 1, yaitu ilmu pengetahuan alam dan pengukuran. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan cara berpikir untuk memahami gejala alam melalui penelitian atau penyelidikan. IPA meliputi sikap ilmiah, proses ilmiah, produk IPA, dan aplikasi IPA. Sikap ilmiah antara lain meliputi rasa ingin tahu tentang objek gejala alam yang perlu dipecahkan melalui proses ilmiah, yaitu penelitian atau penyelidikan. Hasil penelitian atau penyelidikan akan menghasilkan produk IPA. Produk IPA ini baru memiliki nilai manfaat jika bisa diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan manusia untuk hidup lebih baik. Oleh karena itu, perlu dicermati bahwa kegiatan penelitian atau penyelidikan sangat diperlukan untuk menghasilkan produk IPA yang bermanfaat bagi manusia. Dalam kegiatan penelitian atau penyelidikan,
Salah satu bagian terpenting adalah melakukan pengamatan terhadap objek sehingga bisa menghasilkan data yang seakurat mungkin seperti kenyataannya. Hal ini membutuhkan pengukuran yang cermat dan teliti, serta cukup detail untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang teramati. Oleh karena itu, tidak akan ada produk IPA yang baik dan bermanfaat bagi manusia tanpa melibatkan pengukuran. Dalam melakukan pengukuran selalu melibatkan dua hal berikut, yaitu besaran dan satuan. Apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Sebelum membahas lebih lanjut dua hal tersebut, mari kita lakukan kegiatan berikut. Kegiatan tersebut adalah yang pertama, mengukur panjang. Tujuannya mampu mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan mistar. Adapun alat dan bahan, mistar atau penggaris, benda-benda di sekitar kita, buku, pensil, dan lainnya. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan, yang pertama, ukurlah panjang buku dan pensil dan benda lainnya dengan menggunakan mistar, lalu tuliskan hasil pengukuran Anda ke dalam tabel berikut. Oke, jadi siapkan videonya, bisa di pause dulu. Kemudian melakukan mengukur volume. Tujuannya mampu mengukur volume suatu benda dengan menggunakan alat ukur yang tersedia. Adapun alat dan bahannya bejana volume, biasa digunakan untuk mengukur bahan untuk memasak, gelas, cangkir, ya cair, bisa air, sirup, minyak goreng, dan lainnya. Untuk langkah-langkah kegiatan, yang pertama, isi sampai penuh beberapa jenis gelas dengan air. Kemudian ukur air tersebut dengan menggunakan gelas ukur, biasa digunakan untuk mengukur volume bahan untuk memasak. Jika tidak ada gelas ukur, pengukuran bisa dilakukan dengan menggunakan gelas atau botol yang lebih kecil atau sloppy untuk mengukur gelas yang lebih besar. Langkah selanjutnya, tuliskan hasil pengukuranmu tersebut ke dalam tabel berikut. Bisa di pause dulu videonya, nggak apa-apa. Oke, saat mengukur panjang pensil dan buku, kita akan memperoleh nilai hasil pengukuran. Misalnya panjang buku tersebut 25 cm dan pensil 15 cm, maka sentimeter yang berfungsi sebagai pembanding benda yang diukur disebut satuan. Sementara panjang benda atau buku dan pensil merupakan sesuatu yang dibandingkan, maka disebut besaran. Hal yang sama terjadi pada saat mengukur volume untuk isi gelas, cangkir, dan sloki. Misalnya volume gelas yang terukur pada gelas ukur senilai 100 cm3, maka satuan yang digunakan adalah cc. Sementara besaran yang digunakan adalah volume. Jika pada saat pengukuran tidak menggunakan gelas ukur akibat ketidakadanya alat dan digunakan gelas yang lebih kecil seperti cangkir atau sloki, maka satuan yang digunakan adalah cangkir atau sloki. Misalnya volume pada gelas besar tersebut senilai 2 cangkir atau 12 sloki. Jadi 1 cangkir sama dengan 6 sloki. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa besaran seperti panjang dan volume dan satuan seperti sentimeter, sentimeter kubik merupakan komponen yang tak dapat dipisahkan dengan pengukuran. Setiap kita melakukan pengukuran, kedua komponen tersebut harus ada. Maka dapat kita ketahui bahwa besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. Adapun satuan adalah pembanding di dalam mengukur suatu besaran. Dan mengukur adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Kemudian pengertian satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku, apa itu satuan baku? Pada pembahasan sebelumnya, Anda telah mengenal besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok maupun besaran turunan dapat diukur dengan menggunakan satuan baku maupun satuan tak baku. Satuan baku telah diakui secara internasional, karena hasil pengukurannya selalu tetap biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. Adapun untuk contohnya ada meter, kilogram, detik, liter, sentimeter, meter persegi, meter kubik, dan lainnya. Kemudian apa itu satuan tak baku? Satuan tak baku disebut demikian karena hasil pengukurannya bisa berbeda-beda bergantung pada kondisi. Misalnya satuan jengkal yang menggunakan jari tangan manusia mempunyai kelemahan karena ukuran tangan manusia tidak selalu sama. Begitu juga saat menggunakan satuan gayung, cangkir, dan lainnya. Adapun contohnya misalnya depa, gayung, cangkir, sloki, kaleng, dan lainnya. Contoh soal, setelah diukur dengan satuan jempol, panjang buku tersebut 11,5 jempol atau inci. Berapa kira-kira nilai tersebut dalam satuan internasional? Bisa di pause dulu, bisa dikerjakan. Oke, mari kita jawab.
Diketahui 1 jempol sama dengan 2,5 cm sama dengan 0,025 meter. Maka 11,5 dikali 0,025 meter sama dengan 0,2875 meter. Selanjutnya materi pada unit 2 yakni besaran dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan di sekitar kita, apa yang hendak kita lakukan jika kita hendak mengukur panjang, massa. Yang dimaksud di sini berat ya dalam istilah sehari-hari atau waktu. Barangkali kita sudah mengenal beberapa alat ukur yang ada di sekitar, seperti mistar, pengukur panjang, timbangan, pengukur massa, jam, arloji, stopwatch, pengukur waktu, termometer, pengukur suhu, dan lain sebagainya. Kemudian amati bahwa setiap alat pengukuran tersebut ternyata mempunyai skala yang digambarkan sebagai susunan garis-garis yang teratur. Selanjutnya amati skala pada masing-masing alat ukur tersebut. Misalnya perhatikan gambar di atas, tampak mistar dengan satuan cm tertulis. Skala pada alat ukur mistar tersebut adalah 1 cm, ditunjukkan pada garis-garis dengan bilangan berurutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikan bahwa jarak pada 0 ke 1 adalah 1 cm. Begitu juga jarak dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan seterusnya adalah 1 cm. Maka dikatakan skala alat ukur tersebut adalah 1 cm. Oke, kita coba penugasan. Yang pertama, tentukan skala pada alat ukur yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti meteran atau mistar, timbangan atau neraca, jam atau arloji, dan lainnya. Kemudian ubahlah satuan alat ukur yang biasa kita gunakan tersebut ke satuan sistem internasional atau SI. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Untuk mengubah satuan pengukuran ke satuan internasional, pertama-tama kita perlu mengetahui beberapa satuan internasional, yaitu yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok di sini ada besaran panjang yang mana satuannya meter, kemudian besaran waktu satuannya detik atau second, kemudian besaran massa satuannya kilogram, kemudian besaran suhu satuannya celcius. Oke ya. Kemudian ada besaran turunan, ada besaran luas satuannya meter persegi, besaran volume satuannya meter kubik, besaran kecepatan satuannya meter per detik, massa jenis atau berat jenis satuannya kilogram per meter kubik. Untuk besaran pokok sendiri itu ada 7, yaitu ada panjang, yang kedua massa, yang ketiga waktu, keempat suhu, kelima kuat arus, keenam intensitas cahaya, ketujuh jumlah zat. Akan tetapi pada pembahasan saat ini hanya dibahas 3 besaran pokok yang paling berpengaruh dan berperan dalam pengukuran sehari-hari, yaitu ada besaran panjang, juga meliputi lebar, tebal, tinggi, jarak, jari-jari, diameter keliling. Lalu yang kedua besaran massa atau biasa dikenal sebagai berat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada besaran waktu. Selain besaran pokok terdapat besaran turunan. Besaran turunan merupakan hasil kombinasi dari beberapa besaran pokok, misalnya luas, volume, dan kecepatan. Contohnya seperti ini. 1. Luas merupakan hasil kombinasi dari 2 besaran panjang yaitu panjang dan lebar. Luas sama dengan panjang kali lebar, satuannya meter kali meter ya, jadi satuannya meter maka meter persegi, meter pangkat 2. Lalu yang kedua ada volume, merupakan hasil kombinasi dari 3 besaran panjang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Jadi volume panjang, lebar, tinggi. Ini untuk balok ya, jadi M kali M kali M jadi meter kubik ya, meter pangkat 3. Lalu ada kecepatan, merupakan kombinasi dari besaran panjang dan besaran waktu. Jadi kecepatan jarak dibagi waktu, satuannya meter per sekon. Keterangan ya, untuk massa dan berat merupakan istilah yang sama dalam kehidupan sehari-hari, namun dibedakan dalam konteks fisika. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun berada, sementara berat benda dipengaruhi oleh gravitasi. Oleh karena itu benda bermassa 1 kilo beratnya di bumi 1 kilo. Namun di bulan yang pengaruh gravitasinya sangat rendah, berat benda itu hanya sekitar 0,17 kilo, tapi massanya dianggap tetap 1 kilo. Contoh, suatu alat ukur timbangan dengan penunjuk satuan skala seperti berikut. Bisa diperhatikan ya, 0, 100, 200, 300, 400, 500, satuannya gram. Berapa satuan skala pada alat ukur tersebut? Oke, mari kita jawab. Untuk setiap skala 100 terdapat 2 garis penunjuk, artinya untuk setiap satu skala 100 dibagi 2 sama dengan 50 dengan satuan gram.
Jadi satuan skala alat ukur tersebut adalah 50 gram. Oke, kita lanjut ke materi tentang alat ukur. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki sebuah alat ukur yaitu: yang pertama adalah konsisten, tidak berubah dan selalu tetap terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu, kelembaban, tekanan, dan lainnya. Lalu syarat yang kedua adalah universal atau dapat diterima dan digunakan di berbagai daerah. Lalu syarat yang ketiga adalah mudah dibuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar. Beberapa alat ukur yang digunakan sebagai satuan standar antara lain: yang pertama ada alat ukur besaran panjang. Acuan atau standar yang digunakan sebagai satuan besaran panjang adalah meter. 1 meter standar internasional setara dengan 1/10 juta jarak dari kutub hingga garis khatulistiwa. Meter standar disimpan di Sèvres dekat Paris, terbuat dari bahan campuran platina yang tidak mudah terpengaruh oleh kondisi lingkungan, seperti suhu yang bisa menyebabkan memuai, kelembaban yang menyebabkan berkarat, dan pengaruh lainnya. Mengikuti perkembangan zaman, meter standar diperbarui berdasarkan sesuatu yang tidak akan berubah dalam berbagai kondisi, yaitu gelombang elektromagnet, di mana 1 meter standar setara dengan panjang gelombang cahaya jingga yang dipancarkan oleh atom kripton 86 dalam ruang hampa. Kelihatannya acuan meter standar di atas masih sulit digunakan karena gas kripton 86 tidak mudah diperoleh. Saat ini 1 meter standar diperbarui lagi, yaitu berdasarkan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 299.794.458 detik. Alat ukur panjang ada 3 macam, yaitu: yang pertama ada mistar. Mistar yang biasa kita gunakan adalah mistar yang panjangnya antara 20 cm hingga 30 cm. Mistar ini biasanya menggunakan 2 skala, yaitu cm dan mm. Skala terkecil atau ketelitian mistar adalah 1 mm. Bisa diperhatikan pada gambar 4, yaitu mistar, panjang kayu di atas 3,7 cm. Angka-angka yang tertera pada mistar menunjukkan skala satuan cm menurut jarak yang bersesuaian. Di antara setiap angka-angka tersebut terdapat 10 garis pendek-pendek menunjukkan skala satuan mm. Skala satuan terkecil ini yang menunjukkan ketelitian suatu alat ukur. Dalam hal ini, mistar tersebut memiliki ketelitian 1 mm. Lalu yang B ada jangka sorong. Jangka sorong memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala Nonius atau Vernier. Skala utama bersifat tetap atau tidak bergerak, sementara skala Nonius berada pada posisi digeserkan atau disorong. Skala Nonius mempunyai panjang 0,9 cm, yakni sama dengan 9 mm ya, atau setiap garis skala bernilai 9 mm, dibanding 10 sama dengan 0,9 mm. Ketelitiannya 0,1 mm. Bisa diperhatikan pada gambar 5, jangka sorong pada gambar menunjukkan nilai 3,19 cm. Lalu yang C, yang ketiga ya, ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur besaran panjang yang paling teliti dibandingkan alat ukur yang telah dibahas sebelumnya. Ketelitiannya mencapai 0,01 mm. Biasanya digunakan mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis atau kecil. Seperti juga jangka sorong, mikrometer sekrup terdiri dari bagian yang tetap berfungsi sebagai skala utama dalam satuan 0,5 mm untuk setiap celah garis, dan bagian yang bisa digeserkan berupa selubung luar yang diputar seperti sekrup. Bisa diperhatikan pada gambar 6 mikrometer sekrup. Gambar menunjukkan nilai 10,00 mm. Kemudian yang kedua ada alat ukur massa. Satuan standar internasional untuk massa adalah kilogram. Kilogram yang digunakan sebagai standar internasional adalah suatu silinder yang dibuat dari campuran platina dan disebut kilogram standar. Silinder ini disimpan di Sèvres dekat Paris. Semua alat ukur massa atau istilahnya berat dalam konteks kehidupan sehari-hari seperti timbangan, neraca, dan lainnya dibuat dengan mengacu pada kilogram standar tersebut. Beberapa satuan massa dan konversi terhadap satuan internasional atau kilo. Bisa diperhatikan ada 1 ton sama dengan 1000 kilo, 1 kuintal sama dengan 100 kilo, 1 ons sama dengan 0,1 kilo. 1 ons sama dengan 0,1 kilo sama dengan 100 gram hanya berlaku di Indonesia. Di luar negeri 1 ons sama dengan 28,35 gram. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran massa antara lain: yang pertama ada timbangan.
Alat ukur massa ini biasanya terdapat di dapur sebagai bagian dari alat rumah tangga atau sebagai timbangan badan. Timbangan ini biasanya digunakan dalam membuat masakan atau kue berdasarkan resep tertentu, atau sebagai alat untuk menimbang badan dalam skala ukuran yang lebih besar. Biasanya menggunakan pegas atau per agar timbangan dapat berfungsi. Bisa diperhatikan pada gambar 8 beberapa jenis timbangan dan neraca. Yang kedua ada neraca. Neraca biasanya menggunakan prinsip kesetimbangan antara sisi yang satu sebagai beban dan sisi yang lain sebagai pengukur beban. Sering dijumpai di pasar atau toko-toko yang biasa menjual barang secara kiloan, menjual barang berdasarkan massa benda tersebut. Benda atau beban yang akan diukur diletakkan di salah satu timbangan, sedangkan pada sisi lainnya diletakkan anak timbangan sebagai pengukur, sehingga antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya terjadi keseimbangan. Kemudian ada neraca yang lain seperti neraca dua lengan, mampu mengukur massa secara lebih teliti, misalnya mengukur massa emas, perak, dan lainnya dalam satuan gram. Biasanya neraca ini digunakan dalam jual beli barang berharga seperti emas dan perak. Bisa dilihat pada gambar 9 neraca dua lengan. Di dalam laboratorium tersedia juga neraca dengan ketelitian mencapai 1 gram. Biasanya disebut sebagai neraca Ohaus. Biasa juga disebut sebagai neraca 3 lengan. Cara menggunakan neraca ini dengan cara menggeser-geserkan beban pada 3 lengan neraca hingga diperoleh suatu kesetimbangan. Pada masa kini sudah terdapat timbangan dengan menggunakan prinsip kerja elektronika. Biasa disebut dengan timbangan elektronik. Timbangan jenis ini biasanya terdapat di pasar modern seperti supermarket atau supermall. Kita tinggal menaruh benda yang akan diukur massanya di atas bidang beban pada alat elektronik tersebut. Selanjutnya pada tampilan akan muncul angka yang menunjukkan massa atau berat dalam konteks sehari-hari pada benda tersebut. Bisa dilihat pada gambar 11 yaitu adalah timbangan digital elektronik. Lalu yang ketiga alat ukur waktu. Standar satuan internasional waktu adalah sekon atau detik. 1 detik pada awalnya disamakan dengan 1/86.400 selang waktu yang diperlukan oleh matahari dalam melakukan gerak semu mengelilingi bumi selama 1 hari. Namun diketahui kemudian bahwa 1 hari matahari mengelilingi bumi tidak tepat 24 jam atau 86.400 detik. Oleh karena itu standar 1 detik diubah menjadi setara dengan atom cesium 133 untuk melakukan getarannya sebanyak 9.191.631.770 kali. Jadi dapat diketahui untuk ukuran waktu ya, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 hari sama dengan 1.440 menit, 1 hari sama dengan 86.400 detik. Alat-alat ukur waktu antara lain yang pertama ada arloji atau jam. Arloji atau jam tangan merupakan alat ukur waktu yang sering dipasang di tangan. Bisa juga dipasang di dinding sebagai jam dinding, atau dipasang di atas meja buffet sebagai jam meja atau jam waker. Jam waker bisa memberikan tanda berupa alarm pada suatu waktu yang telah ditentukan. Jam atau arloji ini terbagi dua, yaitu yang menggunakan jarum penunjuk dan ada yang menggunakan sistem digital. Bisa diperhatikan pada gambar 12, arloji yang menggunakan jarum penunjuk dan digital. Kemudian yang B ada stopwatch. Alat ukur waktu yang digunakan untuk ketelitian yang lebih tinggi disebut stopwatch. Biasanya alat ini digunakan untuk olahraga yang membutuhkan kecepatan setinggi mungkin, di mana membutuhkan waktu yang sesingkat mungkin dengan ketelitian yang tinggi seperti lari dan berenang. Ketelitian stopwatch dengan jarum penunjuk bisa mencapai 0,1 detik. Sekarang ini sudah ada stopwatch sistem digital yang bisa mencapai ketelitian 0,01 detik. Bisa dilihat pada gambar 13, stopwatch digital. Kemudian keterangan mengenai kalibrasi. Beberapa alat ukur seperti timbangan atau neraca yang berfungsi mengukur massa atau berat dalam konteks sehari-hari ini ternyata tidak selalu konsisten dan bisa berubah nilai hasil pengukurannya setelah jangka waktu tertentu. Ini mengakibatkan hasil pengukuran menjadi tidak benar dan menyimpang dari yang seharusnya. Penyimpangan nilai bisa terjadi karena adanya karat atau korosi pada alat timbangan, baterai yang sudah lemah pada arloji yang kita gunakan, atau tumbukan atau benturan pada alat ukur tersebut. Untuk mengatasi penyimpangan ini perlu dilakukan kalibrasi ulang terhadap alat ukur tersebut.
Kalibrasi merupakan suatu kegiatan yang diperlukan agar alat ukur tersebut sesuai dengan standar acuan nasional maupun internasional yang telah ditentukan. Di Indonesia ada lembaga yang khusus menangani masalah kalibrasi, yaitu Lembaga Meteorologi Nasional yang terdapat di Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumen dan Meteorologi LIPI, yakni Puslitkim LIPI, di Kompleks Puspiptek Gedung 420 Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Lanjut terkait satuan internasional. Satuan internasional merupakan satuan-satuan yang secara resmi digunakan secara universal di seluruh dunia. Satuan internasional antara lain ada kilogram ditulis kg untuk besaran massa, lalu meter ditulis m untuk besaran panjang, detik atau sekon ditulis det atau s untuk besaran waktu. Sebelum menggunakan satuan sistem internasional, perlu mengubah satuan yang belum sesuai dengan SI atau sistem internasional menjadi satuan sistem internasional terlebih dahulu. Untuk itu, perlu mengetahui tangga konversi satuan pengukuran. Konversi satuan terbagi dua, yaitu konversi berdasarkan tingkatan atau tangga dan konversi secara paralel. Konversi tangga merupakan konversi dengan satuan yang sejenis tapi berbeda dalam skala ukuran. Misalnya 1 kilo sama dengan 1000 gram, menggunakan satuan yang sejenis yaitu gram namun berbeda dalam skala. Karena yang satu menggunakan skala kilogram sementara yang lain menggunakan skala gram. Lalu konversi paralel merupakan pengubahan satuan antara satuan yang tidak sejenis. Misalnya 1 inci sama dengan 2,54 cm, menggunakan satuan yang tidak sejenis, yaitu satuan inci yang biasa digunakan di Inggris dan Amerika, dan satuan cm merupakan satuan yang biasa digunakan secara universal di berbagai daerah. Apabila ingin mengubah suatu satuan ke dalam satuan lain secara bertingkat, yakni konversi tangga, maka kalikan 10 dan kelipatannya atau sebaliknya bagikan 10 dan kelipatannya untuk arah yang berlawanan, setiap melalui satu tangga. Berikut konversi satuan-satuan dalam SI melalui tangga konversi. Yang pertama, konversi bilangan dari skala yang lebih besar ke skala yang lebih kecil. Yang A, setiap turun satu langkah maka bilangan tersebut harus dikalikan 10. Contoh, satuan cm hendak diubah dengan diturunkan satu tingkat menjadi milimeter, maka harus melalui satu tangga konversi, sehingga harus dikalikan 10. Jadi 1 cm sama dengan 1 dikali 10 mm sama dengan 10 mm. Kemudian setiap turun 2 langkah maka bilangan tersebut harus dikalikan 100. Contoh, satuan meter hendak diubah dengan turunkan 2 tingkat menjadi cm ya, maka harus melalui 2 tangga konversi sehingga harus dikalikan 100. Jadi 1 meter sama dengan 1 dikali 100 cm sama dengan 100 cm. Yang C, setiap turun 3 langkah maka bilangan tersebut harus dikalikan 1000. Contoh, satuan kilometer hendak diubah dengan diturunkan 3 tingkat menjadi meter, maka harus melalui 3 tangga konversi sehingga harus dikalikan 1000 ya. Jadi 1 km sama dengan 1 dikali 1000 meter sama dengan 1000 meter. Yang kedua, konversi bilangan dari skala yang lebih kecil ke skala yang lebih besar. Yang A, setiap turun satu tangga maka bilangan tersebut harus dibagi 10. Contoh, satuan milimeter hendak diubah dengan diturunkan satu tingkat menjadi cm, maka harus melalui satu tangga konversi sehingga harus dibagi 10. Jadi 1 mm sama dengan 1 cm dibagi 10 sama dengan 0,1 cm. Yang B, setiap turun 2 tangga maka bilangan tersebut harus dibagi 100. Contoh, satuan cm hendak diubah dengan diturunkan 2 tingkat menjadi meter, maka harus melalui 2 tangga konversi sehingga harus dibagi 100. Jadi 1 cm sama dengan 1 meter dibagi 100 sama dengan 0,01 meter. Yang C, setiap turun 3 tangga maka bilangan tersebut harus dibagi 1000. Contoh, satuan gram hendak diubah dengan diturunkan 3 tingkat menjadi kilogram, maka harus melalui 3 tangga konversi sehingga harus dibagi 1000. Jadi 1 gram sama dengan 1 kilo dibagi 1000 sama dengan 0,001 kg. Satuan SI diperlukan karena pada zaman dulu saat belum ada satuan yang baku secara internasional, terdapat begitu banyak satuan dari berbagai daerah hingga sulit dilakukan pengukuran yang benar karena setiap satuan harus dikonversikan ke satuan lainnya. Hingga pada sekitar tahun 1866 di Perancis diresmikan sistem satuan yang diharapkan bisa bersifat universal dan diterima secara internasional. Satuan tersebut disebut sistem internasional, singkat SI. Bisa diperhatikan ya pada tabel 1.1 besaran pokok dan satuan dalam SI beserta lambang satuannya. Besaran panjang, satuan meter, lambang M.
besaran massa satuan kilogram lambang kg, besaran waktu satuan sekon lambang detik, besaran suhu satuan Kelvin lambang K besar, besaran kuat arus ampere lambang A besar, intensitas cahaya satuan kandela lambang CD, besaran jumlah zat satuan mol lambang mol. Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan SI tersebut? Berikut ini beberapa keuntungannya. Yang pertama, mudah menggunakannya karena tidak perlu melakukan konversi satuan lagi. Kemudian mudah memperoleh alat ukur di berbagai daerah karena sudah diakui secara internasional. Lalu satuan SI memiliki skala ukuran dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Misalnya satuan panjang memiliki satuan SI yaitu meter. Untuk skala ukuran tinggi, meter bisa dikonversikan menjadi dekameter, hektometer atau kilometer dengan mudah, yaitu dengan membagi 10 untuk setiap tingkat kenaikan tingkat. Begitu juga untuk skala ukuran rendah, meter bisa dikonversikan menjadi desimeter, sentimeter hingga milimeter dengan cara mengalihkan 10 untuk setiap penurunan tingkat. Lanjut ke materi konversi satuan. Konversi satuan merupakan pengubahan bentuk atau jenis satuan yang satu ke satuan yang lain dalam besaran yang sama. Konversi satuan bertujuan agar standar pengukuran tetap terjaga hingga tidak terjadi penyimpangan, mempermudah ukuran dari skala besar ke skala kecil, begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga, standar pengukuran dapat bersifat universal atau untuk semua daerah di dunia. Memperoleh pengubahan dari satuan yang tidak sejenis seperti satuan baku ke satuan yang tidak baku dan sebaliknya. Mengkonversi satuan artinya mengubah satuan yang satu ke satuan yang lain sesuai aturan baku yang ditentukan. Misalnya 1 km jika dikonversikan ke satuan meter menjadi 1000 meter, 1 kilo menjadi 1000 gram, 1 cm sama dengan 0,01 meter, dan contoh lainnya. Konversi satuan bisa dilakukan antara satuan yang sejenis namun berbeda skala ukuran seperti dari meter ke sentimeter, tapi bisa juga dari satuan yang tidak sejenis seperti dari meter ke inci. Berikut ini beberapa tangga konversi dari satuan massa, panjang, luas, dan volume. Yang pertama, massa. Tangga paling atas ada 1 kg atau kilo, kalau dia turun menjadi 10 hektogram. Kalau turun lagi satu tingkat menjadi 100 dekagram, turun satu tingkat lagi menjadi 1000 gram. Jadi dia setiap turun satu tangga dia dikali 10. Kemudian jika dibalik susunannya menjadi 1 gram, turun ke dekagram, turun ke hektogram, dia dibagi 10 ya, karena dari atas naik dia. Jadi 1 gram turun, dia dibagi 10 setiap turun karena dibalik. Jadi 1 gram sama dengan 0,1 dekagram, turun lagi menjadi 0,1 hektogram, turun lagi menjadi 0,001 kg. Lalu yang kedua ada panjang. 1 km turun menjadi 10 km, turun tetangga 100 dekameter, turun lagi tetangga menjadi 1000 meter, turun lagi 10.000 desimeter, turun lagi 100.000 desimeter, turun lagi menjadi 1 juta milimeter. Karena setiap dia turun satu tangga dia dikali 10. Jika dibalik jadi senti ke kilometer, otomatis harusnya dia naik kan. Nah, jadi dia harus dibagi, kalau naik dibagi 10. Jadi 1 cm menjadi 0,1 desimeter, jadi 0,1 meter, dan sampai seterusnya menjadi 0,0001 km. Yang ketiga, luas. Jadi 1 km persegi turun menjadi 100 hektometer persegi, dia dikali 100 karena dia pangkat 2 ya persegi. Jadi setiap turun satu tangga dia dikali 100. Satuan meter persegi sering juga disebut sebagai satuan are sebagai berikut. Jadi 1 are sama dengan 1 meter persegi, 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi sama dengan 10.000 are atau 10.000 meter persegi. Yang keempat, volume. 1 km kubik km pangkat 3 ya. Jadi dia setiap turun dia dikali 1000 menjadi 1000 hektometer kubik. km pangkat 3 1 juta dekameter kubik, dan pangkat 3 dibaca kubik ya, dan seterusnya. Setiap dia turun satu tangga dia dikali 1000, jadi kalau naik dia dibagi 1000. Beberapa satuan dari besaran volume yang lain, misalnya 1 liter ditulis L besar sama dengan 1 dekameter pangkat 3, jadi sama dengan 1 dekameter kubik.
1 cm kubik sama dengan 1000 mm kubik sama dengan 1 mili. Contoh soal, diketahui bahwa tinggi badan seorang pemain basket 215 cm. Berapa tinggi badan pemain basket tersebut dalam satuan SI? Oke, kita jawab. Satuan SI untuk panjang adalah meter. Tinggi badan si pemain basket 215 cm, jadi sama dengan 2,15 meter. Karena senti ke meter naik 2 tangga, jadi dibagi 100, jadi 2,15 meter. Lanjut terkait besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang mengandung 2 atau lebih besaran pokok. Misalnya besaran luas, volume, dan kecepatan. Pada satuan luas dan volume menggunakan bilangan berpangkat, sementara pada besaran kecepatan menggunakan bilangan berbagi. Konversi bilangan berpangkat. Pertama, satuan luas. Luas persegi panjang. Dilakukan pengukuran terhadap panjang dan lebar terlebih dahulu, diikuti dengan perhitungan luas. Jadi luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Maka panjangnya meter, lebarnya meter, maka panjang kali dalam kurung panjang kali lebar, satuannya menjadi meter persegi. Apabila satuan meter persegi akan dikonversikan ke dalam satuan cm, cara mengubahnya sebagai berikut. Dia meter persegi ke cm, berarti dia turun 2 tangga, berarti dikali 100 dikali 100 ya. Karena dia 1 tangga dia turun, dikali 100, turun 2 tangga, maka dikali 10.000. Jadi 1 meter kali 1 meter sama dengan 100 cm dikali 100 cm sama dengan 10.000 cm persegi. Apabila satuan meter persegi akan dikonversikan ke dalam dekameter persegi, cara mengubahnya sebagai berikut. 1 meter persegi sama dengan 1 meter kali 1 meter sama dengan 10 dekameter dikali 10 dekameter sama dengan 100 dekameter persegi. Apabila satuan meter persegi akan dikonversikan ke dalam satuan kilometer persegi, cara mengubahnya sebagai berikut. 1 meter persegi sama dengan 1 meter kali 1 meter sama dengan 0,001 km dikali 001 km sama dengan 0,00001 km persegi. Satuan volume. Volume balok dilakukan pengukuran terhadap panjang, lebar, dan tinggi, diikuti dengan perhitungan volume. Jadi volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya meter kali lebarnya meter kali tingginya meter sama dengan dalam kurung PLT dikali satuannya meter kubik pangkat 3. Apabila satuan kilometer kubik akan dikonversikan ke dalam satuan meter kubik, cara mengubahnya sebagai berikut. 1 km kubik sama dengan 1 kilo dikali 1 kilo dikali 1 kilo sama dengan 1000 meter dikali 1000 meter dikali 1000 meter sama dengan 1 miliar meter kubik. Apabila satuan meter kubik akan dikonfirmasikan ke dalam satuan cm kubik, cara mengubahnya sebagai berikut. 1 meter kubik sama dengan 1 meter kali 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, 1 cm kali 1 cm kali 1 cm sama dengan 1 juta cm kubik. Karena dia turun 2 tangga ya, dari milimeter, desimeter, centimeter. Jadi sekitar dia turun dia dikali 1000. Jadi maka dapatnya 1 juta cm kubik. Apabila satuan cm kubik akan dikonversikan ke dalam satuan meter kubik, maka cara mengubahnya sebagai berikut. 1 cm kubik sama dengan 1 cm kali 1 cm kali 1 cm sama dengan 0,01 meter kali 0,01 meter kali 0,01 meter sama dengan 0,00001 meter kubik. Konversi bilangan berbagi. Satuan kecepatan. Besaran kecepatan atau kelajuan dapat diukur melalui pengukuran secara langsung, yaitu dengan menggunakan speedometer yang terpasang di bagian dashboard mobil atau motor. Biasanya satuan kecepatan yang digunakan pada speedometer di negara kita adalah km per jam atau km per jam. Beberapa negara di Eropa dan Amerika satuannya mil per jam. 1 mil sama dengan 1,609 km. Pengukuran kecepatan atau kelajuan bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara mengukur jarak tempuh, besaran panjang dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Misalnya jarak tempuh dalam satuan kilometer dan waktu dalam satuan jam. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak disimbolkan dengan S dengan satuannya kilometer dibagi waktu dengan disimbolkan T, satuannya jam sama dengan S per T kilometer per jam. Apabila satuan kilometer per jam hendak dikonversikan ke dalam satuan meter per detik ya, maka cara mengubahnya sebagai berikut. 1 km per 1 jam sama dengan 1 km dibagi 1 jam
sama dengan 1000 meter dibagi 3600 detik sama dengan 10 per 36 meter per detik sama dengan 0,278 meter per detik. Jadi 1 meter per detik sama dengan 1 km per jam dibagi 0,278 sama dengan 1 km per jam dibagi 10 dibagi 36 sama dengan 36 per 10 km per jam sama dengan 3,6 km per jam. Selanjutnya mengukur luas. Untuk mengukur luas suatu bidang, pertama-tama kita perlu mengetahui bentuk bidang tersebut. Misalnya luas persegi panjang dapat diketahui dari sisi-sisinya. Panjang dikali lebar. Luas lingkaran dapat diketahui dari jari-jarinya. Pi dikali kuadrat jari-jari. Berikut ini cara pengukuran luas beberapa bangun yang teratur bentuknya. Yang pertama, mengukur luas persegi dan persegi panjang. Mengukur luas bentuk persegi dan persegi panjang tidak bisa dilakukan secara langsung. Namun pertama-tama mengukur panjang dan lebar sisi-sisi persegi tersebut. Contoh, satu bentuk persegi panjang, panjangnya P sama dengan 50 cm dan lebarnya L sama dengan 20 cm, maka luas bidang persegi panjang. Ayo coba dihitung berapa jawabannya. Bisa di-pause dulu. Oke, kita hitung ya. Rumus luasnya persegi panjang, yakni panjang kali lebar sama dengan 50 cm dikali 20 cm sama dengan 1000 cm persegi. Karena dia luas maka pangkat 2 ya. Oke, mengukur lingkaran. Mengetahui luas bentuk lingkaran bisa dilakukan jika jari-jari atau diameter lingkaran tersebut sudah diketahui melalui pengukuran. Contoh, suatu bentuk lingkaran diukur diameternya D sama dengan 20 cm atau jari-jari R sama dengan B dibagi 2 ya, karena setengah D sama dengan 10 cm, maka luas bidang lingkaran tersebut. Ayo coba dikerjakan dulu, itu sudah terlihat rumusnya di dalam gambar. Oke, jadi luasnya sama dengan Pi kali R kuadrat ya, atau Pi kali R sama dengan 3,14 dikali 20 cm dikali 20 cm sama dengan 1256 cm persegi. Oke, kita lanjut terkait mengukur volume. Ada 2 cara mengukur volume benda, yaitu yang pertama mengukur langsung. Pengukuran volume zat cair. Pengukuran volume zat cair dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan memasukkan zat cair tersebut ke dalam gelas ukur atau gelas pengukur volume yang biasa digunakan untuk menentukan jumlah bahan dalam memasak kue. Kemudian baca skala pada gelas ukur tepat pada permukaan zat cair. Untuk pengukuran volume benda padat secara langsung berlaku pada benda-benda yang teratur bentuknya maupun yang tidak teratur, yaitu dengan menggunakan gelas ukur. Benda-benda yang teratur misalnya benda berbentuk bola, kubus, silinder, bola, kerucut. Lalu cara yang kedua menghitung hasil pengukuran. Untuk mengukur volume benda padat yang berbentuk teratur bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan pengukuran panjang, lebar, tinggi, dan atau jari-jari atau diameter. Kemudian menghitung volumenya sebagai berikut. Balok, untuk volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Itu gambar balok bisa dilihat. Untuk volume kubus, sisi kali sisi kali sisi, S kali S kali S. Silinder, volumenya luas alas kali tinggi, jadi 3,14 dikali jari-jari dikali tinggi. Untuk kerucut, volumenya luas alas dikali sepertiga dikali tinggi. Untuk volume bola 4/3 dikali 3,4 dikali jari-jari. Oke, cukup sekian materi pada modul 1 tentang pengukuran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin didiskusikan, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya.